Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 26. Dalam pada itu juru taman tua yang telah mendapat izin untuk beristirahat, justru langsung dari putra mahkota itu pun kemudian duduk di bawah sebatang pohon pacar. Betapa angin yang sejuk mengusap kepalanya perlahan-lahan seperti di saat ia masih kanak-kanak dibelai oleh tangan ibunya. Dan sejenak kemudian ia pun jatuh tertidur. Ia terkejut ketika lurahnya membangunkannya. Sambil menunjuk dengan ibu jarinya kepada Anusapati ia berdesis. "Heh, apakah kau tidak tahu bahwa tuanku putra mahkota ada di sini? Dan kau justru malah tertidur? Apakah aku tertidur?" "Iya, kau tertidur. Cepat, bangkit dan berbuatlah sesuatu. Aku sedang beristirahat." "Beristirahatlah kalau kau lelah. Tetapi jangan sekarang. Tuanku putra mahkota Anusapati ada di sini sekarang." "Biar sajalah." "Heh, kenapa kau bersikap begitu bodoh? Kau dapat dipecat dari pekerjaanmu, dan kau tidak akan mendapat rangsum lagi." Juru taman yang tertidur itu menggosok matanya. Namun kemudian ia berkata, "Tidak. Aku tidak akan dipecat. Tuanku putra mahkota sendiri yang telah memberikan izin kepadaku untuk beristirahat." "Benar begitu?" "Ya, kalau tidak aku tidak akan berani melakukannya." Lurah juru taman itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia harus percaya ketika dari kejauhan Anusapati berkata, "Aku telah memberi izin kepadanya." "Oh, ampun tuanku," sahut lurah juru taman itu sambil mendekat. Terbungkuk-bungkuk ia merayap maju. "Hamba tidak tahu kalau tuanku berkenan memberikan izin kepadanya." "Aku melihat sikapmu. Agaknya kau marah kepada juru taman yang tertidur itu." "Hamba tuanku." "Biarlah ia tidur. Tetapi nanti sore ia harus menanam sebatang pohon kemuning di sisi regol itu." "Hamba tuanku." "Nah, sekarang lakukan tugasmu. Aku sedang membicarakan pohon arum dalu, pohon pacar kuning dan ceplok piring. Aku memerlukannya di samping bangsalku." "Hamba tuanku." "Tetapi apakah baunya tidak mengganggu di malam hari? Ada orang yang tidak tahan mencium bau yang terlampau wangi di malam hari." "Ya. Ibunda Permaisuri akan pening apabila mencium bau yang terlampau wangi di malam hari. Misalnya bunga arum dalu. Tetapi aku tidak." "Baiklah tuanku. Kalau begitu silahkanlah. Hamba akan melihat-lihat pertamanan sayur-sayuran." Sepeninggal orang itu, Anusapati tersenyum sambil berkata, "Ia orang yang baik, lalu. Sampai di mana pembicaraan kita?" "Kita baru mulai tuanku." "Ya, katakan, apa yang sudah kau alami di pertamanan sebelah?" "Tuanku tidak usah terlampau cemas, meskipun bukan berarti bahwa tuanku dapat meninggalkan kewaspadaan." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Memang tuanku Tojaya bertanya serba sedikit tentang tuanku. Dapat pula dikatakan bahwa memang ada kecurigaan dan prasangka. Tetapi tuanku Tojaya tidak yakin akan kecurigaannya sendiri. "Apa saja yang ditanyakannya kepadamu?" "Kemungkinan bahwa tuanku bersangkut paut dengan kematian pelatih tuanku itu." "Apa katanya?" Tuanku Tojaya bertanya, apakah tuanku sering berhubungan dengan seseorang yang tidak dikenal di dalam istana ini, atau setidak-tidaknya dengan orang-orang yang pantas dicurigai meskipun orang itu hamba istana. Apa jawabmu?" "Tentu hamba menjawab, sepengetahuan hamba, tidak seorang pun yang pernah berhubungan dengan tuanku selain para prajurit yang memang bertugas di halaman istana ini, utusan tuanku Sri Rajasa yang menyampaikan perintah apapun dan para hamba istana. Juru taman, para pekatik kuda tuanku dan para emban. Terutama emban yang ada di bangsal tuanku." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. "Dan tuanku Tojaya juga bertanya, apakah tuanku sering berlatih seorang diri atau dikawani oleh siapapun juga?" Anusapati tersenyum. Pertanyaan yang tepat. Untunglah bahwa ia bertanya kepada orang yang tepat pula, Sumekar pun tersenyum pula. "Apa katamu?" "Hamba menjawab bahwa tuanku memang sering berlatih seorang diri." Anusapati mengerutkan keningnya. Tetapi Sumekar berkata seterusnya. "Tuanku Tojaya berkata bahwa hal itu memang sudah diduganya." Tetapi tuanku Tojaya kemudian meneruskan, "Kasihan Kakanda Anusapati.
Meskipun ia sudah berlatih dengan tekun, tetapi ilmunya tidak juga dapat maju seperti yang seharusnya bagi seorang putra mahkota. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, mudah-mudahan ia tetap menganggapku demikian. Tetapi kecurigaannya itulah yang harus mendapat banyak perhatian. Hamba tuanku. Keadaan tuanku selanjutnya akan menentukan, apakah kecurigaannya bertambah besar atau menjadi hilang sama sekali. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya pula. Seolah-olah ia hendak menyatakan bahwa ia benar-benar akan berusaha untuk berbuat dengan hati-hati, agar tidak menimbulkan kecurigaan apapun pada Adinda Tohjaya. Semua kegiatan harus tuanku hentikan untuk beberapa lama agar tuanku tidak tergelincir karena kelengahan tuanku. Seperti pada saat tuanku diikuti oleh prajurit yang hilang itu, tuanku telah berbuat suatu kesalahan. Ya paman. Aku akan menghentikan semua kegiatanku. Apabila keadaan sudah mereda, aku baru akan mulai lagi. Begitulah. Selama ini tuanku dapat melakukan latihan di dalam ruangan tertutup. Mempergunakan alat-alat yang sederhana, namun mampu menjadi sasaran pemusatan tenaga. Anusapati merenung sejenak. Jawabnya kemudian. Aku merasa bahwa aku tidak mempunyai kesempatan lain kecuali demikian. Hanya untuk sementara tuanku. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Dilontarkannya pandangan matanya ke kejauhan, ke dinding pertamanan yang membatasi lingkungan yang amat sempit dibanding dengan alam yang sangat luas. Tiba-tiba Anusapati merasa, seolah-olah ia hidup di dalam sangkar. Betapapun indahnya, bahkan seandainya dibuat dari emas berteretes berlian sekalipun, namun kebebasan agaknya jauh lebih berharga baginya daripada sangkar itu. Tanpa sesadarnya ia pun berdesah. Kepalanya perlahan-lahan menunduk. Paman, katanya. Apakah seseorang dapat menolak jabatan putra mahkota apabila ia tidak menghendakinya? Apa maksud tuanku? Bertanya Sumekar dengan dahi yang berkerut-merut. Akhirnya aku menjadi jemu. Jemu hidup di dalam keadaan seperti ini. Aku merasa seolah-olah aku tidak mempunyai kebebasan sama sekali. Aku tidak mengerti, kenapa seorang putra mahkota justru merasa dirinya seorang tawanan. Di dalam kitab dan kidung-kidung yang pernah aku baca, putra mahkota di dalam suatu kerajaan mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan kedudukan raja sendiri. Tetapi di sini aku merasa terasing. Aku jarang sekali diperkenankan menghadiri sidang-sidang istana. Apalagi pembicaraan khusus, Anusapati terdiam sejenak. Lalu, bagi para pemimpin Singasari aku bagaikan orang asing yang kadang-kadang saja terdampar di Paseban. Justru dalam sidang-sidang yang sama sekali tidak penting. Tuanku, berkata Sumekar kemudian. Kita belum tahu, cara apakah yang ditempuh oleh Tuanku Sri Rajasa untuk menumbuhkan Tuanku putra mahkota sehingga kelak akan menjadi seorang raja yang baik. Sampai saat ini yang Tuanku terima barulah tuntunan kejasmanian. Itu saja dari seorang guru yang tidak pantas bagi seorang putra mahkota. Tuanku baru sedikit sekali menerima pengetahuan tata pemerintahan dan kesusastraan. Untunglah bahwa tuanku didasari oleh ilmu yang tuanku dapat dari Kakang Mahisa Agni serta pengetahuan tentang tata pemerintahan, kesusastraan dan olah kasampurnan dari kitab-kitab yang tuanku baca. Karena itulah kita masih belum tahu pasti, apakah sebenarnya yang dikehendaki oleh tuanku Sri Rajasa. Mungkin tuanku Sri Rajasa sedang mempersiapkan suatu cara yang lain dari semua cara yang pernah tuanku temui di dalam kitab-kitab. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku merasa bahwa di dalam nada suaramu tidak terdapat suatu keyakinan apapun tentang hal itu. Sumekar mengangkat bahunya. Katanya. Hamba tuanku. Hamba memang tidak mengerti, apakah yang akan dilakukan oleh tuanku Sri Rajasa atas putra-putranya. Tetapi itu jangan membuat tuanku seolah-olah menjadi putus asa. Paman, berkata Anusapati. Aku sama sekali tidak berputus asa. Aku saat ini menganggap bahwa barangkali aku lebih sesuai menjadi seorang rakyat biasa saja daripada menjadi seorang putra mahkota. Tidak tuanku. Tuanku harus bercita-cita. Tuanku adalah keturunan seorang raja, sehingga cita-cita yang paling sesuai bagi tuanku adalah menjadi seorang raja pula. Tetapi aku merasa istana ini seperti sebuah sangkar raksasa bagiku. Dinding-dinding batu itu bagaikan terali-terali yang kokoh, yang membatasi aku dengan dunia. Sedang isi istana ini sendiri serasa sangat asing pula bagiku.
ayahanda, ibunda, adik-adikku dan apalagi ibunda Ken Umang. Para pemimpin pemerintahan dan para senapati dan panglima pun seolah-olah tidak begitu mengenal aku, meskipun aku seorang putra mahkota. Untuk sementara, jangan hiraukan tuanku. Kelak pada saatnya, apabila tuanku memang menunjukkan kemampuan yang melampaui orang lain, maka tuanku akan menjadi seorang raja yang disegani. Anusapati menggeleng lemah. Katanya, aku sama sekali tidak bernafsu untuk menjadi seorang raja. Jika demikian, maka usaha mereka telah berhasil. Mereka memang membuat tuanku jemu dan kehilangan gairah hidup menyongsong masa depan. Siapakah yang kau maksud? Tuanku Tohjaya, dan mereka yang berpihak kepadanya. Benar begitu? Menurut penilaian hamba memang begitu, meskipun mungkin hamba keliru. Anusapati mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak mengatakan apapun juga. Sejenak ia melihat kembang ceplok piring yang putih bersih sedang mekar. Kemudian bunga arum dalu yang mencuat dari batangnya yang rendah. Ketika terlihat oleh Anusapati juru taman yang sedang menyiangi tanaman di sudut pertamanan, maka ia pun sadar bahwa ia tidak boleh menumbuhkan kecurigaan orang lain. Sejenak ia berjongkok di samping batang arum dalu yang sedang berkembang kemudian berdiri setelah memetik bunganya beberapa tangkai. Sejenak kemudian maka Anusapati itu pun melangkah meninggalkan tempat itu. Sumekar mengikutinya beberapa langkah. Namun kemudian ia berhenti. Bunga arum dalu yang mencuat dari batangnya yang rendah. Hamba akan tinggal di sini tuanku, katanya. Putra mahkota itu berpaling. Ya, aku akan kembali ke bangsalku. Silahkanlah. Kita masih belum tahu pasti, apakah di dalam taman ini tidak ada orang yang selalu mencari persoalan apapun alasannya. Ya, aku harus selalu mengingat akan hal itu. Anusapati pun kemudian meninggalkan Sumekar yang berdiri tegak sambil mengawasinya. Namun ternyata langkah Anusapati tertegun ketika ia melihat juru taman yang telah tertidur lagi. Tetapi agaknya ia telah berpindah tempat. Kini ia tidur bersandar dinding batu, di bawah pohon soka merah yang rimbun. Perlahan-lahan Anusapati mendekatinya. Ketika ia menyentuh pundak juru taman itu, ia pun terkejut bukan buatan. Sebelum Anusapati bertanya sesuatu ia telah berkata terbata-bata. Ampun tuanku. Bukankah tuanku telah mengizinkan hamba untuk beristirahat? Ya, aku sudah mengizinkan. Tuanku tidak akan marah? Tidak. Aku hanya akan berpesan agar kau jangan lupa memindahkan pohon kemuning itu nanti sore. Kalau kau lupa, besok kau akan mendapat hukuman. Tentu tuanku. Hamba tidak akan berani lupa. Anusapati mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tersenyum. Baiklah. Sekarang beristirahatlah. Tetapi apabila kau sudah merasa cukup, mulailah membantu kawan-kawanmu. Kalau saatnya Rangsum datang, dan kau masih juga beristirahat, maka kau tidak akan mendapatkannya. Ya. Ya tuanku. Hamba akan berhenti beristirahat kalau Rangsum datang. Anusapati masih saja tersenyum. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata. Jangan tidur terus-menerus, hamba tuanku, orang itu menggosok matanya. Namun sementara itu Anusapati pun telah meninggalkannya. Tetapi langkah Anusapati tertegun ketika tiba-tiba saja Tohjaya bersama kedua pengawalnya sudah berdiri di muka regol taman itu. Apakah aku mengejutkan Kakanda? Bertanya Tohjaya. Anusapati memandangi sejenak. Jawabnya. Ya. Aku terkejut karenanya. Aku mohon maaf. Aku tidak ingin mengejutkan Kakanda putra mahkota. Apakah maksudmu? Bertanya Anusapati. Tidak apa-apa Kakanda. Sebenarnya lah bahwa pertamanan ini lebih menyenangkan dari pertamanan sebelah. Tangan-tangan yang mengerjakan memang tangan yang ahli. Beberapa hari seorang juru taman dari pertamanan ini telah membantu di pertamanan sebelah. Hasilnya pun segera tampak. Ya, sahut Anusapati sambil memandang berkeliling. Kemudian ia menunjuk kepada Sumekar yang lagi berjongkok di samping bunga arum dalu. Orang itulah yang telah kau pinjam beberapa hari. Ya, orang itu. Tetapi meskipun demikian aku merasa di sini masih jauh lebih meresapkan dan menyegarkan. Tata susunan pertamanan ini menumbuhkan perasaan tentram dan sejuk. Ya. Karena itu, maka mungkin sekali aku masih akan meminjam orang itu untuk saat-saat mendatang.
Anusapati mengerutkan keningnya. Namun jawabnya sama sekali tidak disangka-sangka oleh Tohjaya. Tergantung kepada kepentingan taman ini. Kalau ia tidak mempunyai pekerjaan di sini, baiklah. Tetapi kalau di pertamanan ini sedang banyak pekerjaan, tentu aku tidak akan dapat mengizinkan. Jawaban itu telah membuat Tohjaya menjadi heran. Anusapati biasanya tidak berani menyanggah keinginannya. Tetapi kini sikapnya menjadi jauh berbeda. Kenapa Kakanda Anusapati tidak mengizinkannya? Tohjaya bertanya. Tergantung kepada keadaan. Kalau aku sendiri memerlukannya, tentu aku tidak meminjamkan kepada orang lain. Tetapi apakah juru taman itu mengabdi kepada Kakanda Anusapati? Bukankah ia hamba istana, hamba Ayahanda Sri Rajasa? Kalau kau tahu akan hal itu, kenapa kau meminjamnya kepadaku? Ia bekerja di sini. Meskipun tidak resmi, tetapi dinding batu ini seolah-olah merupakan batas antara dua bagian dari Istana Singasari. Daerah ini adalah daerah yang diperuntukkan bagi Ibunda Permaisuri, sedang daerah yang berada di sisi dinding ini adalah daerah yang seolah-olah diperuntukkan bagi Ibunda Ken Umang. Bukankah begitu? Bertanya Tohjaya. Ya. Tetapi sudah tentu tidak dengan seluruh hamba yang ada di seberang menyeberang dinding. Mereka tetap hamba istana. Hamba Sri Rajasa. Kalau begitu kenapa kau minta kepadaku? Tohjaya tidak segera menjawab. Sikap ini bukan kebiasaan sikap Anusapati. Karena itu Tohjaya justru menjadi agak bingung menghadapinya. Meskipun Sumekar masih tetap berjongkok di samping bunga arum dalu, namun ia dapat mendengarkan sebagian dari percakapan itu. Karena itu, maka dadanya menjadi seakan-akan selalu tertindih oleh berbagai perasaan yang berdebar-debar. Ia mengerti bahwa hati Anusapati yang setiap saat tahan di dalam dadanya, kadang-kadang ingin meledak. Kalau Anusapati tidak pandai menahan diri, maka akibatnya akan merugikan dirinya sendiri. Karena itu, maka perlahan-lahan Sumekar berdiri sambil terbatuk-batuk. Kemudian sambil menjinjing sebatang bibit arum dalu ia berjalan mendekati kedua anak-anak muda yang sedang berbicara semakin lama semakin tegang itu. Ampun Tuanku Putra Mahkota, berkata Sumekar yang pura-pura tidak tahu apa yang mereka percakapkan. Hamba telah mengambil bibit arum dalu ini. Apakah hamba dapat menanamnya sekarang di samping pintu bangsal Tuanku? Anusapati mengerutkan keningnya. Namun ketika terpandang olehnya tatapan mata Sumekar, maka terasa hati Anusapati berdesir. Wajah juru taman itu seolah-olah memperingatkannya, agar ia selalu berusaha menjaga dirinya. Sudah sekian lama ia menahan hati. Kalau kali ini ia kehilangan kendali, maka yang sekian lama itu akan tidak berarti apa-apa sama sekali. Ampun Tuanku, Sumekar berkata pula. Jadi, apakah bibit yang begini maksud Tuanku? Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya. Ya. Bibit itu. Bawalah ke bangsal. Dan tanamlah sebelah menyebelah pintu. Jadi sepasang Tuanku? Ya sepasang. Oh, hamba baru membawanya sebatang, sahut Sumekar. Kalau begitu, hamba akan membawa sebatang lagi. Ya, ambillah sebatang lagi. Sumekar membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Kemudian ia pergi meninggalkan keduanya, kembali ke batang arum dalunya yang sedang berkembang. Dalam pada itu beberapa orang juru taman yang lain pun sedang asyik bekerja di bagian masing-masing. Tetapi mereka tidak menghiraukan apa saja yang sedang dipercakapkan oleh kedua putra Sri Rajasa itu. Ketika Sumekar sudah kembali ke tempatnya, maka Tohjaya masih meneruskan. Jadi Kakanda keberatan? Tidak, jawab Anusapati kemudian. Tohjaya menjadi bingung mendengar jawaban itu, sekali lagi ia meyakinkan. Kakanda tidak berkeberatan? Aku tidak. Tetapi kalau kau anggap bahwa kita masing-masing dapat berbuat apa saja atas hamba yang ada di istana ini, baiklah. Dada Tohjaya menjadi berdebar-debar. Maksud Kakanda? Seperti yang kau kehendaki. Semua hamba di dalam istana ini adalah hamba Ayahanda Sri Rajasa. Kalau kita masing-masing memerlukan maka kita dapat mengambilnya, kau dapat mengambil juru taman di pertamanan ini, dan pada suatu ketika apabila aku perlukan, aku dapat mengambil pengawalan. Wajah Tohjaya tiba-tiba menjadi merah. Namun sebelum ia berkata sesuatu Anusapati yang agaknya benar-benar sulit mengendalikan diri berkata. Ingat, aku adalah putra mahkota.
Aku adalah saudara tuamu dan aku mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar daripada putra yang manapun juga. Wajah Tojaya menjadi semakin merah padam. Sejenak ia justru terbungkam. Namun tampak pada sorot matanya hatinya yang bergelora. Sumekar hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah mencoba memperingatkan Anusapati dengan caranya. Ia menyangka bahwa Anusapati akan segera dapat mengekang dirinya. Namun ternyata meskipun Anusapati agaknya sudah mencoba, tetapi ia memang tidak akan dapat terus-menerus mengalah terhadap adiknya. Sejenak kedua anak-anak muda itu saling berdiam diri. Tetapi terasa bahwa dada mereka telah dilanda ketegangan yang semakin memuncak. Dan tiba-tiba saja Tojaya kemudian bertanya. Sejak kapan Kakanda berpendirian demikian? Sejak kita sama-sama meningkat dewasa. Sejak aku mengerti tentang diriku dan harga diriku. Tetapi Kakanda tidak pernah menunjukkan sikap seperti ini. Aku sangka Kakanda Anusapati adalah seorang yang baik, yang rendah hati dan terlampau sabar. Ternyata aku sudah terbentur pada batas kesabaran, kerendahan hati dan kebaikan. Aku tidak mengerti, desis Tojaya. Semula aku hanya berniat meminjam seorang juru taman. Itu pun hanya apabila aku masih memerlukan di lain kali. Bukan sekarang. Ternyata Kakanda Anusapati tiba-tiba saja menjadi marah, aku tidak mengerti. Aku sama sekali tidak marah Adinda Tojaya. Aku hanya ingin bersikap wajar, seperti seharusnya seorang putra mahkota. Aku ingin kau bersikap wajar pula sebagai seorang saudara muda. Selama ini batas di antara kewajiban dan wewenang kita tidak jelas. Aku tahu bahwa Ayahanda Sri Rajasa masih belum menganggap hal itu perlu. Mungkin karena Ayahanda masih tetap menganggap kita sebagai kanak-kanak. Tetapi pada suatu saat, kita memang harus bersikap dewasa. Kita bukanlah anak-anak yang manja yang selalu merengek apabila keinginan kita tidak terpenuhi. Apakah begitu anggapan Kakanda Anusapati terhadapku? Bukan terhadapmu. Tetapi terhadap kita bersama-sama. Aku, kau dan semua adik-adikku. Tetapi biarlah mereka yang masih kanak-kanak bersikap seperti kanak-kanak. Tetapi kita tidak. Baiklah. Itulah yang Kakanda kehendaki. Ya. Hubungan kita selanjutnya adalah hubungan orang-orang dewasa yang mempunyai batas-batas kewajiban dan wewenang, karena kita masih berada di dalam lingkungan ketentuan yang diatur oleh berbagai macam peraturan. Tojaya mengangguk-anggukan kepalanya meskipun wajahnya menjadi merah. Ketika ia berpaling memandang wajah kedua pengawalnya berganti-ganti, dilihatnya wajah-wajah itu pun menjadi tegang. Kita kembali, desis Tojaya. Kedua pengawalnya menganggukkan kepalanya. Aku minta diri Kakanda Anusapati, berkata Tojaya kemudian. Namun ketika ia mulai melangkahkan kakinya ia berpaling. Apakah Kakanda Anusapati senang bermain dengan bunga? Anusapati tidak segera menjawab. Tanpa sesadarnya ia memandangi bunga arum dalu di tangannya. Hanya gadis-gadis dan perempuan-perempuan sajalah yang senang bermain dengan bunga. Tetapi seorang laki-laki sepantasnya bermain dengan pedang, sambung Tojaya. Anusapati mengatupkan giginya rapat-rapat. Tetapi ia masih tetap berusaha untuk membatasi diri betapapun terasa dadanya seakan-akan pecah. Atau barangkali bunga yang Kakanda petik untuk kekasih, bertanya Tojaya pula. Anusapati masih tetap berdiam diri. Tojaya tertawa tertahan-tahan. Katanya. Tetapi Kakanda Anusapati pantas segala berjalan melenggang sambil menjinjing bunga. Bukan pedang. Ya, akhirnya Anusapati menyahut. Aku lebih suka membawa bunga daripada membawa pedang. Itu tidak pantas bagi seorang laki-laki. Aku tidak menghiraukannya. Pantas atau tidak pantas. Aku senang pada bunga. Itulah. Wajah Tojaya tiba-tiba berkerut. Tetapi ia masih berkata. Apalagi seorang putra mahkota. Justru seorang putra mahkota. Kenapa? Bunga dapat mengucapkan apa saja. Sukacita, duka, kenangan dan kepahlawanan. Tojaya menarik nafas dalam-dalam. Sedang pedang hanya memiliki satu arti. Kekerasan. Tojaya tidak menjawab lagi. Dengan serta-merta ia melangkah meninggalkan Anusapati yang masih berdiri di tempatnya sambil menggeram. Anak cengeng. Sepantasnya ia tidak menyebut dirinya seorang laki-laki. Ia adalah seorang perempuan cengeng.
Pengawalnya tidak menyahut. Mereka berjalan meloncat-loncat di belakang Tohjaya yang berjalan semakin cepat. Setelah Tohjaya hilang di balik regol dinding yang memisahkan kedua bagian istana Singasari, maka Anusapati pun kembali pula ke bangsalnya. Wajahnya menjadi suram dan angan-angannya seakan-akan terbang berputaran tidak menentu. Embannya yang melayaninya seperti anak sendiri, memandang wajah yang suram itu dengan hati yang berdebar-debar. Meskipun wajah Anusapati hampir selalu suram, namun di hari-hari terakhir ini putra mahkota itu tampaknya menjadi semakin muram. Meskipun demikian emban pemomongnya itu tidak bertanya. Ia sudah terlampau sering bertanya, namun jawabannya tidak pernah meyakinkannya. Bahkan justru setiap kali putra mahkota itulah yang ganti bertanya kepadanya. Emban, siapakah aku ini sebenarnya? Dan ia selalu menjawab. Tuanku adalah putra Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi Maharaja yang kini bertahta di atas singgasana Singasari. Tetapi jawaban itu tidak pernah memuaskan putra mahkota itu. Bahkan kadang-kadang terloncat dari bibirnya. Kenapa sikap ayahanda Sri Rajasa terhadapku terlampau berbeda dengan sikap ayahanda kepada adik-adikku? Tuanku, itu hanyalah sekedar bayangan yang tuanku anyam sendiri. Tentu ayahanda Sri Rajasa tidak akan membedakan siapakah tuanku dan siapakah putra-putra yang lain. Tetapi sangat terasa. Mungkin karena tuanku lahir dari tuanku Permaisuri. Tuanku Sri Rajasa ingin bersikap bersungguh-sungguh terhadap tuanku sebagai seorang putra mahkota yang kelak akan menjadi seorang raja. Sesungguhnya terbalik dari apa yang kau katakan, Emban. Jangan membiarkan diri tuanku hanyut dalam arus angan-angan yang sesat. Tuanku adalah momongan hamba sejak tuanku kecil. Hamba mencoba untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap tuanku. Juga hamba berharap bahwa tuanku bukanlah seorang pemimpin yang hidup di dalam alam yang mengambang. Anusapati selalu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian menundukkan kepalanya dan masuk ke dalam biliknya. Karena itu emban pemomongnya pun menjadi sangat berprihatin, ia sadar bahwa Ibunda Permaisuri pun sangat berprihatin pula terhadap putra mahkota yang sangat perasa ini. Tetapi emban itu tidak dapat ingkar kepada diri sendiri. Ia tahu dengan pasti bahwa memang sikap Sri Rajasa terhadap putra mahkota agak berbeda dengan sikap Sri Rajasa terhadap Tohjaya, putra yang lahir dari Ken Umang yang memang mempunyai darah yang agak panas. Dan emban itu pun tahu dengan pasti bahwa Anusapati bukanlah putra Sri Rajasa, karena Anusapati sudah ada di dalam kandungan sejak Sri Rajasa kawin dengan Ken Dedes, Permaisuri Tunggul Ametung. Tetapi sudah tentu emban itu, seperti semua orang di dalam istana ini, tidak akan dapat mengatakan siapakah sebenarnya Anusapati itu, dan kenapa sikap ayahanda Sri Rajasa berbeda terhadapnya daripada adik-adiknya. Namun sampai kapan rahasia ini tetap tersembunyi bagi putra mahkota, pertanyaan itulah yang selalu mengganggu hati emban itu. Juga kali ini putra mahkota itu kembali dari taman dengan wajah yang muram, meskipun ia membawa bunga di tangannya. Ternyata bunga itu diletakkannya begitu saja di atas bancik kayu di sudut ruangan, sedang ia sendiri langsung masuk ke dalam biliknya. Dalam pada itu, Sumekar yang masih ada di dalam taman menjadi berdebar-debar juga. Semakin lama Anusapati pasti menjadi semakin jemu menghadapi keadaannya yang sama sekali tidak menyenangkannya. Ia memerlukan seorang kawan, katanya di dalam hati. Agaknya Ibunda Permaisuri pun tidak begitu terbuka terhadapnya. Tetapi kawan bagi Anusapati, seharusnya dapat membuatnya tidak lagi selalu dilanda oleh kegelisahan. Kawan yang lembut, yang dapat mengisi kekosongan hatinya. Bukan kawan yang sekedar dapat mengawaninya berlatih, yang dapat memberikan beberapa petunjuk dan nasihat. Atau mungkin sedikit menenangkan ketegangan. Namun tidak dapat mendinginkan bara yang selalu menjala di dalam dadanya. Putra mahkota memerlukan seorang gadis yang dapat mengerti tentang dirinya, berkata Sumekar kepada diri sendiri. Tetapi sudah tentu Sumekar tidak dapat berbuat apa-apa. Gadis bagi putra mahkota bukannya sesuatu yang begitu saja dapat diambil menurut keinginan sendiri atau orang-orang yang dekat dengannya. Tetapi seorang istri bagi putra mahkota akan ditentukan oleh ayahanda Baginda dan pendapat beberapa orang pemimpin kerajaan, karena istri putra mahkota itu kelak akan menjadi permaisuri. Berbeda bagi seorang raja yang akan mengambil permaisurinya sendiri. Ia mempunyai wewenang dan kekuasaan, apalagi apabila ia sudah cukup matang. Sikapnya dan umurnya. Tetapi tidak bagi Anusapati.
Ia masih terlalu muda untuk menentukan hari depannya sendiri, apalagi ia masih seorang putra mahkota. Meskipun demikian, ada baiknya aku mulai berbuat sesuatu untuk menuju ke arah itu, berkata Sumekar di dalam hatinya. Aku menunggu Kakang Mahisa Agni. Kalau ia setuju, maka aku akan segera berbuat sesuatu. Mungkin membujuk putra mahkota, mungkin berbicara dengan embanya dan bahkan apabila mungkin menyampaikannya kepada tuanku permaisuri bagaimanapun caranya. Tetapi sebelum sampai ke saat yang demikian, aku harus berusaha mengendalikannya. Demikianlah ketika Sumekar mendapat kesempatan bertemu dengan Anusapati, maka ia pun segera menyampaikan perasaannya itu. Tuanku, katanya. Hamba mendengar percakapan tuanku dengan tuanku Tohjaya. Anusapati mengerutkan keningnya. Hamba menjadi berdebar-debar karenanya. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku terlampau sulit untuk mengendalikan diri, Paman. Setiap kali aku harus menekan perasaan betapapun sakitnya. Aku merasa bahwa pada suatu ketika dadaku akan pecah karenanya. Hamba mengerti tuanku. Tetapi ini adalah suatu pendadaran bagi tuanku. Apakah tuanku dapat mengatasi kesulitan yang timbul di dalam diri tuanku atau tidak? Anusapati tidak menjawab. Sudah sekian lamanya tuanku berhasil menyembunyikan diri di dalam istana ini sebagai seorang putra mahkota yang cengeng, bodoh dan lemah. Bukankah dengan demikian tuanku juga harus menekan perasaan? Kenapa tiba-tiba saja tuanku tidak mampu lagi berbuat demikian? Dada ini bagaikan sebuah tempayan, jawab Anusapati. Setitik-titik air akan dapat tertampung di dalamnya. Tetapi pada suatu saat tempayan itu akan penuh. Setiap tetes akan segera tertumpah kembali. Tuanku harus berada selapang lautan, sahut Sumekar. Lautan yang dapat menampung air dari segala arus sungai, hujan dan bahkan prahara yang terjun dari langit yang seakan-akan terbuka sekalipun. Itu sama sekali bukan suatu kelemahan. Suatu ketika lautan akan dapat menelan gunung dan daratan. Anusapati menarik nafas dalam-dalam, sekali dan sekali lagi. Tuanku, berkata Sumekar pula. Sebenarnya lah hamba selalu berdebar-debar melihat setiap pertemuan tuanku dengan dinda tuanku itu. Kalau tuanku masih sudi mendengarkan hamba, hamba mengharap tuanku masih tetap mengekang diri. Mungkin setahun lagi 2 tahun atau bahkan 10 tahun. Anusapati menundukkan kepalanya. Apakah tuanku pernah mendengar cerita Kakang Mahisa Agni ketika ia berada di sarang orang yang bernama Kebo Sindet? Anusapati menggelengkan kepalanya. Hamba pernah mendengar. Baik dari Kakang Mahisa Agni sendiri, maupun dari Kakang Kuda Sempana. Tentang Paman Mahisa Agni, bertanya Anusapati. Ya. Anusapati mengerutkan keningnya. Aku ingin mendengarnya. Sumekar pun kemudian menceritakan dengan singkat, apa yang pernah dialami oleh Mahisa Agni. Hinaan dan tekanan, lahir dan batin. Tubuhnya selalu disakiti dan terlebih-lebih lagi hatinya. Tetapi Kakang Mahisa Agni bertahan, berkata Sumekar kemudian. Anusapati menarik nafas sekali lagi, seolah-olah dadanya telah menjadi semakin sesak. Namun cerita itu merupakan sebuah gambaran yang nyata baginya. Untuk mencapai sebuah cita-cita, kadang-kadang harus ditempuh jalan yang jauh dan sulit. Tetapi akhirnya Kakang Mahisa Agni dapat keluar dari neraka itu atas hasil perjuangannya. Gurunya sama sekali tidak ikut secara langsung melepaskannya dari belenggu Kebo Sindet. Juga Empu Sada tidak berbuat apa-apa ketika Kakang Mahisa Agni bertempur mati-matian melawan Kebo Sindet sehingga Kebo Sindet hilang ditelan oleh buaya-buaya kerdil yang selama itu telah menjaga kerajaannya. Anusapati menganggukkan kepalanya. Aku mengerti. Demikianlah tuanku. Apabila tuanku terlanjur selangkah, maka tuanku tidak akan dapat surut kembali. Tuanku akan menjadi semakin jauh terdorong ke dalam keadaan yang tidak akan dapat tuanku hindari. Sehingga akhirnya tuanku akan dapat mengulangi kesalahan tuanku terhadap prajurit yang ditelan jurang itu. Ya. Aku menyadari. Kalau begitu, tuanku harus bertahan sekuat-kuatnya. Anusapati tidak segera menjawab. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Terbayang sekilas di kepalanya, tubuh prajurit yang terbujur mati di dalam jurang itu. Ketika itu ia memang tidak dapat menentukan pilihan. Meskipun ia tidak sengaja membunuhnya, tetapi apa jadinya kalau prajurit pelatihnya itu tidak mati di dalam jurang itu?
Ia pasti akan bercerita tentang dirinya, tentang kemampuannya dan tentang kepergiannya ke jurang itu. Kemudian Ayahanda Sri Rajasa pasti akan memaksanya untuk mengaku siapa saja yang terlibat dengan dirinya. Dan ia terpaksa menyebut nama-nama Mahisa Agni dan Sumekar, juru taman yang baru itu. Nah tuanku, berkata Sumekar kemudian. Hamba mengharap ketabahan hati tuanku, demi hari-hari depan yang masih sangat panjang. Demikianlah maka Anusapati kemudian untuk beberapa saat merenungi kata-kata Sumekar itu. Sumekar yang kemudian meninggalkannya seorang diri supaya tidak ada orang lain yang mencurigainya, apabila mereka terlampau sering bertemu dan berbicara terlampau panjang. Namun apa yang dicemaskan Sumekar itu, meskipun tidak terlampau jauh, segera terjadi. Agaknya Tohjaya menceritakan semuanya yang dikatakan oleh Anusapati kepada Ayahanda Sri Rajasa, sehingga Anusapati itu pun telah dipanggil menghadap. Mudah-mudahan aku dapat menahan diri, katanya di dalam hati. Apalagi di hadapan Ayahanda Baginda. Tuanku Sri Rajasa menunggu tuanku putra mahkota sebelum senja, berkata prajurit yang diperintahkan oleh Sri Rajasa memanggil Anusapati. Sampaikan kepada Ayahanda Baginda, bahwa putra mahkota akan menghadap sesaat sebelum senja, jawab Anusapati. Meskipun dadanya menjadi berdebar-debar, tetapi ia mencoba untuk menyaput wajahnya dengan sebuah senyuman. Hamba tuanku, berkata prajurit itu. Perkenankanlah hamba menyampaikannya kepada tuanku Sri Rajasa. Ya. Prajurit itu pun kemudian mohon diri. Sepeninggal prajurit itu Anusapati menjadi gelisah. Ia sadar bahwa Ayahanda Sri Rajasa pasti akan menanyakan, kenapa ia bersikap begitu kasar terhadap adiknya. Tetapi Sri Rajasa tidak akan pernah menanyakan hal yang serupa kepada Tohjaya. Sesaat sebelum menghadap Anusapati menjadi ragu-ragu. Apakah ia akan menghadap Ibunda Permaisuri dahulu dan menyampaikan masalah itu, atau tidak? Tidak, ia menggeram. Aku adalah seorang laki-laki. Aku tidak akan mencari sandaran siapapun juga. Aku akan menghadapi semua masalahku sendiri. Namun demikian, ketika Sumekar menyiram bunga-bunga di halaman bangsalnya, ia menemuinya dan mengatakannya. Aku dipanggil oleh Ayahanda Sri Rajasa. Ada persoalan yang penting barangkali tuanku. Mungkin Adinda Tohjaya telah menyampaikan perselisihan kami itu kepada Ayahanda Sri Rajasa. Seperti setiap kali kami berselisih, maka akulah yang akan mendapat marah dari Ayahanda. Tuanku, sahut Sumekar. Itu merupakan ujian bagi keprihatinan tuanku. Tuanku harus tetap berusaha menahan diri apapun yang akan terjadi, dan apapun yang akan dikatakan oleh Ayahanda Sri Rajasa. Anusapati menganggukkan kepalanya. Apakah aku harus menghadap Ibunda lebih dahulu? Jangan tuanku, ini hanya akan menambah Ibunda semakin berwajah muram. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menjadi semakin yakin bahwa memang seharusnya ia tidak bersandar kepada siapapun juga. Apalagi ibunya yang mudah sekali tersentuh hatinya. Demikianlah ketika tiba saatnya, Anusapati pun dengan berdebar-debar telah pergi menghadap Ayahanda Sri Rajasa di Bangsal Agung. Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melangkah semakin dekat dengan tangga. Ayahanda pasti akan marah, desisnya perlahan-lahan sekali. Namun Anusapati masih merasakan betapa angin senja yang sejuk mengusap keningnya yang basah oleh keringat. Sekali Anusapati menengadahkan kepalanya. Dilihatnya kelelawar satu-satu mulai berterbangan di langit yang biru bersih. Cahaya kemerah-merahan yang terakhir masih juga menyangkut di ujung pohon kelapa yang tinggi di halaman belakang istana. Langkah Anusapati menjadi semakin lambat. Di bawah tangga ia menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya dua orang prajurit yang bertugas di sebelah pintu Bangsal Agung. Tetapi langkahnya tertegun ketika ia mendengar dari salah seorang prajurit itu bahwa Ayahanda justru berada di serambi belakang bangsal itu. Kenapa di serambi? Entahlah tuanku. Tetapi agaknya udara memang terlampau panas. Tuanku Sri Rajasa memang sering berada di serambi belakang dari bangsal ini. Dengan siapa? Sendiri. Baru saja tuanku Tohjaya juga menghadap di serambi belakang. Anusapati menjadi semakin berdebar-debar. Silakanlah masuk dan langsung pergi ke serambi belakang. Aku akan lewat di longkangan sebelah. Kedua prajurit itu mengerutkan keningnya. Biarlah. Aku akan lewat samping.
Dan Anusapati pun tidak memasuki bangsal itu, tetapi ia melingkarinya, lewat longkangan sebelah dan langsung sampai ke serambi di belakang bangsal itu. Dilihatnya di dalam keremangan cahaya pelita yang redup, Ayahanda Sri Rajasa duduk di atas sehelai tikar yang tebal, yang terbuat dari anyaman sabut kelapa bersulam benang-benang kapuk yang berwarna-warni. Tiba-tiba langkah Anusapati tertegun sejenak. Ia menjadi ragu-ragu. Apa saja yang akan dikatakan oleh Ayahanda Sri Rajasa kepadanya? Tetapi ia tidak dapat surut, ia harus menghadap, karena Ayahanda Sri Rajasa memang memanggilnya. Sebelum senja. Dan kini senja sudah mencengkam langit dan bahkan seluruh kerajaan Singasari yang besar. Betapapun beratnya, Anusapati telah melangkahkan kakinya maju ke depan mendekati Ayahanda Sri Rajasa yang sedang duduk seorang diri di serambi sambil mengusap dagunya. Semakin dekat Anusapati menjadi semakin berdebar-debar. Ayahanda Sri Rajasa agaknya sama sekali tidak mengetahui kedatangannya, karena ia masih saja duduk memandang ke kejauhan. Beberapa langkah dari serambi itu Anusapati berhenti. Keringat dingin telah mengalir di seluruh tubuhnya. Ayahanda Sri Rajasa sama sekali masih belum berpaling kepadanya. Anusapati yang menjadi agak kebingungan itu tiba-tiba telah terbatuk-batuk perlahan-lahan. Perlahan-lahan sekali. Ternyata suaranya seolah-olah telah membangunkan Sri Rajasa. Perlahan-lahan ia berpaling, memandang Anusapati yang masih berdiri di dalam bayangan yang samar-samar. Sejenak Sri Rajasa memandanginya. Namun kemudian pandangan matanya telah terlempar kembali ke kejauhan, tanpa menghiraukan lagi Anusapati. Bahkan kemudian seolah-olah Sri Rajasa itu acuh tidak acuh saja atas kehadiran putra mahkota itu. Anusapati masih berdiri sejenak, dalam kebingungan. Keringatnya semakin banyak mengalir membasahi kulitnya. Apalagi ketika dilihatnya Sri Rajasa agaknya menjadi acuh tidak acuh saja. Meskipun ia telah mengetahui kehadirannya, namun ia sama sekali tidak menyapanya, apalagi mempersilahkannya. Anusapati tidak tahu apakah yang sebaiknya dilakukannya. Karena itu, kakinya justru menjadi gemetar dan jantungnya berdebaran semakin cepat. Dengan mata yang hampir tidak berkedip, dipandanginya saja wajah Ayahanda Sri Rajasa yang sedang menatap ke dalam keremangan cahaya senja. Seolah-olah ingin memandangi satu-satu cahaya yang kemerah-merahan lenyap ditelan oleh gelapnya malam yang turun perlahan-lahan. Namun akhirnya Anusapati menemukan kepribadiannya. Tiba-tiba saja ia sadar, bahwa ia adalah putra mahkota yang sedang menghadap Ayahanda Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Putra mahkota dari suatu kerajaan yang besar, yang kelak akan menggantikan kedudukan Ayahanda, menjadi seorang raja yang menguasai daerah yang besar pula. Karena itu, maka tumbuhlah ketabahan di dalam dadanya, untuk menyesuaikan dirinya dengan kedudukannya itu. Dengan demikian maka Anusapati pun melangkah semakin dekat. Perlahan-lahan ia pun kemudian duduk bersila, di atas lantai di sisi Ayahanda Sri Rajasa yang masih tidak menghiraukannya sama sekali. Tetapi Anusapati sudah tidak gemetar lagi. Kini ia justru telah menjadi tenang. Perlahan-lahan ia beringsut maju mendekati Ayahanda Sri Rajasa. Setelah ia duduk selangkah di samping Ayahanda, maka Anusapati itu pun berkata, "Ampun Ayahanda. Bukankah Ayahanda berkenan memanggil hamba untuk menghadap sebelum senja?" Sri Rajasa menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia berpaling dan berkata sambil menarik nafas dalam-dalam, "Aku menunggu sikapmu ini. Aku bangga bahwa kau mempunyai keberanian untuk menegur aku. Aku sudah berniat untuk memarahimu, bahkan menghukummu kalau ternyata kau seorang pengecut. Buat apa aku mempunyai seorang putra mahkota yang hatinya sekecil kelinci? Yang hanya berani terbatuk-batuk tanpa mengatakan sepatah kata pun?" Anusapati tidak menyahut. Tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Ia kini menjadi berdebar-debar kembali. "Anusapati," panggil Sri Rajasa. "Hamba Ayahanda," sahut Anusapati gemetar. "Aku memang memanggilmu. Dan kau sudah berani menghadap aku seorang diri. Itu sudah mengurangi kesalahanmu yang manapun juga. Apalagi sikapmu yang baru saja kau lakukan. Kemarahanku sudah susut separohnya." "Ampun Ayahanda," desis Anusapati. "Sekarang kau tidak usah takut lagi. Kalau kau tidak berani menegurku, dan kau masih saja berdiri di kegelapan, mungkin aku akan berbuat kasar terhadapmu karena kesalahanmu terhadap adikmu. Sebagai saudara tua kau sama sekali tidak dapat berbuat baik, sedikit mengalah dan bersikap dewasa terhadap saudara yang lebih muda.
Lebih muda hubungannya di dalam tingkatan kekeluargaan dan memang jauh lebih muda umurnya. Anusapati sama sekali tidak berani menyahut. Ia duduk sambil memandang jari-jari kakinya sendiri. Untunglah bahwa kau kali ini memenuhi harapanku. Kau mempunyai jiwa yang cukup besar. Kau kali ini sedikit memberi aku kebanggaan. Selama ini kau selalu bersikap seperti perempuan cengeng. Tetapi sekarang kau agak lain. Sikapmu terhadap adikmu menjadi semakin keras, tetapi kau pun menjadi kian jantan. Anusapati masih tetap berdiam diri. Namun tiba-tiba ia terkejut ketika ia mendengar ayahanda Sri Rajasa bertanya. Siapakah yang mengajarmu berbuat demikian? Keringat dingin yang hampir mengering, tiba-tiba telah mengembun lagi di punggungnya. Meskipun angin senja yang basah bertiup menyentuhnya, namun tubuh Anusapati serasa menjadi panas karenanya. Apakah ada seseorang yang mengajarmu, agar kau menjadi seorang laki-laki yang baik? Ampun ayahanda Sri Rajasa, jawab Anusapati kemudian meskipun agak terputus-putus. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang pernah mengajari hamba berbuat demikian. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Namun wajahnya kemudian menjadi tegang. Dipandanginya Anusapati sejenak. Lalu katanya dengan nada yang keras. Kau sudah kembali menjadi seorang pengecut. Kenapa kau tidak mau mengatakan, siapakah yang telah mengajarmu menjadi seorang laki-laki yang baik? Anusapati menjadi bingung. Tetapi ia bertanya. Maksud ayahanda, seseorang yang memberikan petunjuk kepada hamba? Seseorang yang telah berbuat apapun atasmu sehingga kau kini menjadi seorang laki-laki yang tidak terlampau cengeng, pengecut dan berpribadi. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Dan tiba-tiba saja ia menjawab. Ibunda Permaisuri. Sri Rajasa terkejut mendengar jawaban itu sehingga ia berkisar sejengkal mendekatinya. Ditatapnya wajah Anusapati seperti belum pernah melihatnya. Sejenak kemudian Sri Rajasa itu bertanya. Ibunda Permaisuri? Benarkah kau menjawab demikian? Hamba ayahanda. Ibunda Permaisuri. Apa yang sudah dilakukan oleh Ibunda Permaisuri sehingga kau perlahan-lahan telah berubah menjadi seseorang yang berpribadi? Ibunda Permaisuri selalu bercerita kepada hamba. Apa yang diceritakan? Anusapati tertegun sejenak. Sekilas ia memandang wajah ayahanda Sri Rajasa. Namun kemudian kepalanya tertunduk kembali. Apa yang diceritakan kepadamu desak ayahanda Sri Rajasa. Ibu banyak bercerita tentang kepahlawanan seseorang. Tentang pribadi yang mengagumkan. Dan tentang ayahanda Sri Rajasa sendiri, Pamanda Mahisa Agni dan para pemimpin-pemimpin Singasari. Terasa sesuatu berdesir di dada Sri Rajasa. Dan ia mendengar Anusapati berkata selanjutnya. Cerita ibunda selalu berkesan di hati hamba, sehingga kadang-kadang hamba terpengaruh karenanya. Apalagi ibunda selalu mengajar kepada hamba untuk berbuat seperti seorang kesatria, sesuai dengan kedudukan hamba sekarang. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba kemarahan yang telah membara di dadanya, sejak ia mendengar Toh Jaya mengadu kepadanya, menjadi semakin susut. Katanya, Anusapati, kau sudah mengurangi kemarahanku separuh lagi. Kau mengatakan bahwa Ibunda Permaisurilah yang mengajarimu, yang bercerita kepadamu tentang pahlawan-pahlawan Singasari. Aku mempercayai kata-katamu dan sekali lagi aku berbangga karenanya, bahwa kau telah terkesan oleh cerita-cerita itu. Sri Rajasa berhenti sejenak, lalu, selain cerita tentang pahlawan dari kerajaan Singasari ini sendiri apalagi yang diceritakan kepadamu? Ibunda Permaisuri menganjurkan hamba membaca kitab-kitab. Dan hamba pun membacanya pula. Hamba meminjam kitab dari bangsal perbendaharaan dan kitab-kitab yang ada di dalam simpanan ibunda sendiri. Hamba mencoba untuk mengambil berbagai macam tuntunan dari dalamnya. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Namun tiba-tiba ia bertanya. Dan kau mempelajari ilmu kanuragan pula? Pertanyaan itu mengejutkan pula bagi Anusapati. Tetapi ia mencoba untuk menyembunyikannya kesan itu dari wajahnya. Katanya kemudian. Ampun ayahanda. Hamba tidak dapat mencari tuntunan tentang olah kanuragan. Tidak ada kitab yang pernah hamba baca yang dapat memberikan petunjuk ilmu kanuragan. Sri Rajasa menarik nafas. Tanpa disadarinya ia menganggukkan kepalanya. Katanya. Itulah sebabnya,
kau hampir tidak dapat berbuat apa-apa di dalam olah kanuragan karena waktumu kau pergunakan untuk membaca kitab-kitab itu. Mungkin isi kitab-kitab itu memberikan manfaat bagimu, tetapi kalau kau habiskan waktumu dengan menekuni kitab-kitab itu saja, maka kau akan menjadi seorang yang kehilangan keseimbangan. Ilmu lahiriahmu akan jauh ketinggalan dari ilmu pengetahuanmu. Anusapati tidak menyahut. Kepalanya masih saja tunduk dalam-dalam, ia mencoba untuk memilih setiap kata yang diucapkannya. Di dalam percakapan yang demikian, apabila ia tidak berhati-hati maka ia akan dapat tergelincir. Sekali ia tergelincir, maka sulitlah baginya untuk bangkit kembali. Untunglah, bahwa kali ini ia cukup berhati-hati. Meskipun keringatnya telah membasahi punggungnya kembali. Anusapati, berkata Sri Rajasa kemudian. Sekarang kau boleh kembali ke bangsalmu. Aku mengurungkan niatku untuk marah kepadamu karena kau telah berlaku kasar terhadap adikmu, Toh Jaya. Untunglah bahwa kau menunjukkan sikap yang baik, yang memberikan kebanggaan kepadaku. Kalau tidak, mungkin aku sudah berbuat sesuatu. Tetapi meskipun demikian, aku tetap akan memperingatkan kepadamu, jangan berbuat kasar kepada saudara muda. Kau harus memberikan bimbingan dan tuntunan sebaik-baiknya. Anusapati mengangguk dalam-dalam. Hamba ayahanda. Kau tidak usah mengelakkan keinginannya. Biasakan dirimu mengalah terhadap saudara muda, seperti juga Toh Jaya harus mengalah kepada adik-adiknya. Hamba ayahanda. Ajarilah adikmu menekuni kitab-kitab seperti yang kau baca itu. Tetapi kau pun harus sedikit menaruh perhatian kepada olah kanuragan. Kau jauh ketinggalan dari adikmu Toh Jaya. Apalagi kini, setelah gurumu itu mengalami kecelakaan yang penuh rahasia. Sebentar lagi kau berdua akan mendapatkan seorang guru yang lain, yang barangkali dapat menuntun kalian dan dapat berbuat lebih baik dari gurumu yang telah tidak ada lagi itu. Hamba ayahanda. Hamba akan mencoba berbuat segalanya. Sekarang, kau boleh kembali. Tetapi ingat, bahwa sikapmu sajalah yang telah membuat aku kehilangan kemarahan. Kalau kau masih mengulanginya, maka aku akan menghukummu. Hamba ayahanda, jawab Anusapati sambil membungkukkan kepalanya dalam-dalam. Meskipun demikian, meskipun Sri Rajasa kali ini tidak menghukumnya, namun terasa semakin dalam tergores di hati putra mahkota itu, perbedaan sikap dari ayahanda kepada putra-putranya. Kepadanya dan kepada adik-adiknya. Bahkan ayahanda Sri Rajasa telah mengancamnya, apabila ia berbuat sekali lagi, maksudnya apabila ia bertengkar sekali lagi dengan Toh Jaya, maka ialah yang akan mendapat hukuman, karena ia tidak mau mengalah kepada saudara muda. Nah, kembalilah, berkata si Rajasa kemudian. Dan sebentar lagi kau akan mendapat seorang guru yang baru. Seorang perwira prajurit yang baik, yang akan dapat memberi kalian tuntunan olah kanuragan. Sebagai seorang putra mahkota, kau perlu berlatih, agar kau tidak saja mempunyai kebijaksanaan, tetapi kau harus mampu juga turun ke medan perang apabila semua prajurit dan senapatimu sudah tidak ada lagi yang dapat menahan arus musuh. Seperti Sri Baginda Kertajaya yang gugur di peperangan. Setelah semua panglimanya terbunuh, ia sendiri turun ke medan. Bersambung ke bab 27. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.